Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bu Guru akan membahas IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, Bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik C2, Penyebaran Biji. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama, peserta didik bisa mendeskripsikan macam-macam cara penyebaran biji. Yang kedua, peserta didik bisa mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dari komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Halo anak-anak hebat, sebelum kita mempelajari atau membahas materi ini lebih lanjut, marilah kita bersama-sama membaca percakapan berikut ini. Lihat Dara, tumbuhan sudah berbuah, ada juga yang menjadi kacang. Berarti tumbuhan ini sudah berkembang biak. Lalu, bagaimana dari buah ini bisa tumbuh menyebar ke tempat lain ya? Anak-anak, lakukanlah kedua kegiatan berikut ini bersama teman kelompokmu. Yang pertama, mengapa perlu penyebaran biji? Amatilah gambar berikut ini. Menurut anak-anakku, gambar lingkungan manakah yang lebih baik untuk tumbuh? Betul sekali, gambar B. Mengapa? Karena gambar lingkungan B, tumbuhan yang tumbuh berjarak sehingga tumbuhan yang baru tumbuh tetap mendapat sinar matahari. Tidak terhalang dari tumbuhan yang besar dan tinggi, juga tumbuhan-tumbuhan pada gambar B tidak terjadi persaingan makanan. Sedangkan gambar A, seperti yang anak-anakku sedang amati, seperti yang terlihat di layar, memperlihatkan area yang padat. Semakin padat, maka akan terjadi persaingan makanan. Air yang tersedia dipakai untuk memenuhi kebutuhan tanaman yang semakin banyak. Tanaman yang besar akan menutupi cahaya matahari bagi tanaman yang baru tumbuh. Area untuk tumbuh juga akan semakin sempit. Nah, anak-anak, untuk itulah biji perlu disebar agar bisa tumbuh dengan baik dan tidak bersaing dengan induknya. Untuk mendapatkan air, unsur hara tanah, ruang tumbuh, dan sinar matahari agar tumbuh subur. Kegiatan yang kedua, bagaimana cara biji menyebar? Tanaman tidak bisa berpindah tempat seperti kita dan hewan. Lalu, bagaimana tanaman bisa menyebarkan bijinya? Berdasarkan gambar yang akan anak-anakku amati, ada 6 cara yang akan Bu Guru jelaskan. Penyebaran biji yang pertama melalui bantuan hewan. Hewan memakan buah-buahan, bagian yang dimakan adalah daging buahnya. Hewan ini akan membuang biji yang tidak dimakannya, kemudian tumbuh dan berkembang. Penyebaran biji yang kedua, bantuan angin. Contoh, bunga dandelion memiliki biji-biji yang ringan. Biji-biji itu akan tertiup terbawa angin dan jatuh di tempat lain dan tumbuh. Cara yang ketiga, dengan bantuan air. Tumbuhan yang hidup di tempat air seperti pantai, danau, sungai, dibantu oleh air untuk penyebaran bijinya. Contoh, buah kelapa akan terbawa oleh arus laut dan terdampar di tempat yang lain, kemudian tumbuh. Cara penyebaran biji yang keempat, dengan bantuan hewan. Biji-biji yang berjarum kecil mudah menempel di bulu kelinci. Kelinci, hewan yang suka masuk ke semak-semak tumbuhan. Saat kelinci berlompat dan berlari, biji akan jatuh dan tersebar. Biji tersebut kemudian tumbuh. Cara penyebaran biji yang kelima masih dengan bantuan hewan, seperti gajah,
Gajah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Badannya yang besar membuatnya juga memerlukan makanan yang banyak. Biji buah yang dimakan akan keluar bersama kotorannya. Yang terakhir atau yang keenam, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Penyebaran biji dengan bantuan manusia ini biasanya dilakukan pada bidang pertanian, seperti menanam padi, jagung, dan tanaman lainnya. Nah, anak-anak hebat, kalian sudah tahu bukan cara biji menyebar? Selanjutnya, marilah kita merefleksikan pembelajaran penyebaran biji. Yang pertama, mengapa tumbuhan perlu menyebarkan bijinya? Agar bisa tumbuh di lingkungan yang baik, tidak mengalami persaingan dengan induknya, dan mendapatkan akses ke cahaya matahari. Yang kedua, apa manfaat bagi makhluk hidup lain dengan adanya penyebaran biji? Yaitu sebagai sumber makanan untuk hewan-hewan tersebar di banyak tempat. Hewan-hewan juga bisa menggunakan tumbuhan sebagai tempat berlindung. Manusia bisa mendapat udara segar. Yang ketiga, apa saja yang membantu tumbuhan menyebarkan bijinya? Yang membantu tumbuhan untuk menyebarkan bijinya diantaranya ada hewan, angin, air, dan tumbuhan itu sendiri, atau pecahnya kulit, biji, atau buah. Yang keempat, setelah mempelajari penyerbukan dan penyebaran biji, menurut anak-anakku, apa yang dibutuhkan tumbuhan dari manusia? Yang dibutuhkan tumbuhan dari manusia adalah merawat dan menjaga keteraturan yang sudah ada. Manusia juga bisa membantu penyebaran biji dan penyerbukan. Maksudnya keteraturan adalah tanpa campur tangan manusia, alam sudah memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Manusia dengan akal yang diberikan perlu mencari cara agar keteraturan ini tetap terjaga. Nah, anak-anak, mari kita belajar lebih lanjut. Burung dan hewan mamalia juga bisa membantu penyerbukan pada bunga loh. Ada yang memakan nektar, serbuk sari, atau mencari serangga yang hinggap di bunga. Aktivitas hewan berpindah-pindah antar bunga ini turut membantu penyerbukan tanaman. Selain itu, ada juga cara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Cara ini dikembangkan manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Cangkok dan stek adalah salah satu cara perkembangbiakan buatan. Cara ini cukup mudah dan bisa dilakukan di berbagai macam tanaman. Apakah kalian pernah mencobanya? Ayo, praktikkanlah bagaimana cara mencangkok dan stek bersama guru kalian. Selamat mencoba anak-anak hebat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam merdeka belajar.